menceritakan betapa aktifnya MLKI kemudian mempersiapkan pembelajaran. Baik, terima kasih, Mbak. Suara saya sudah terdengar ya? Sampun, sudah ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan selamat malam, salam Pancasila lah ya, salam Nusantara. Saya nggak apa kalau satu-satu yang lain. Salam Rahayu. Terima kasih juga kepada teman-teman dari jaringan yang sudah mengadakan acara Kamisan ini yang sudah 8 kali ya. Jadi bisa paling sedikit bisa memberitakan atau menginformasikan bagaimana perkembangan keberadaan penghayat kepercayaan. Nah, saya tadi mendengarkan Mbak Sukma dengan Mbak Feby, saya sangat bangga sekali, karena mereka sudah melaksanakan dengan ikhlas tugasnya sebagai penyuluh kepercayaan. Jadi judul penyuluh kepercayaan sebagai ujung tombak pendidikan itu memang benar-benar dilakukan, gitu. Memang sebagai ujung tombak karena dilakukan dari yang tidak ada menjadi ada, gitu. Yang tadinya belum ada, kemudian mereka berusaha sampai ada di daerahnya. Dan sebetulnya penyuluh kepercayaan ini tidak hanya sebagai penyuluh ya atau pendidik guru. Pendidik itu kan sebenarnya sampingannya karena belum ada guru kepercayaan, belum ada fakultas yang pendidikan kepercayaan belum ada, jadi tidak mungkin ada guru kepercayaan. Jadi untuk mengisi itulah makanya kita bikin penyuluh kepercayaan. Tapi penyuluh kepercayaan ini bukan hanya sebagai pendidik, tapi mereka adalah kader-kader MLKI. Jadi kita harapkan mereka nantinya juga aktif di dalam MLKI di daerahnya masing-masing, membantu memecahkan masalah-masalah penghayat di daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi bukan kita mengandalkan orang lain untuk memecahkan masalah kita, tapi kita juga harus mau bisa memecahkan masalah kita juga. Dan tentu saja dengan cara-cara sebagai seorang penghayat. Penghayat kepercayaan itu punya cara bagaimana bisa memecahkan masalahnya. Itu tadi saya menanggapin para penyuluh. Kebetulan saya sendiri juga penyuluh. Dan saya mengajar siswa itu 3 tahun sebelum ada Permendikbud. Jadi berarti sudah 7 tahun saya mengajar warga saya kebetulan di Depok gitu. Jadi memang kita sengaja dari beberapa organisasi itu mungkin dari Parmalim kalau di Sumatera, kemudian ada kalau di Bandung dari budidaya, saya mungkin di daerah di Cilacap itu sudah memulai memang kita melakukan menyampaikan ke sekolah bahwa kita mau mengadakan pembelajaran kepercayaan kepada anak kita. Tentunya tidak ada kurikulumnya sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Tapi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Itu sebenarnya kita ingin tahu juga bagaimana respon dari sekolah itu dan ternyata bermacam-macam. Nah dari situ kita punya pengalaman yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini kita melalui Direktorat Kepercayaan. Bahwa ini loh pengalaman kami, karena kami tidak ada payung hukum, sehingga ketika kita mengajukan ke sekolah tidak bisa karena tidak ada payung hukumnya. Nah itu kemudian oleh direktur juga diminta kita untuk mendata lah, kira-kira ada kejadian di mana aja itu ditolak gitu. Dengan data-data seperti itu, direktur membantu untuk memperjuangkan juga ada pendidikan. Tapi kita mulai itu kan sejak Permendikbud, Undang-Undang Adminduk ada. Dari situ setelah Undang-Undang Adminduk kan berarti nanti ada KTP yang kepercayaan. Tentunya nanti mereka juga ingin sekolah mengikuti kepercayaan, pelajaran kepercayaan gitu kan. Nah dari situ kita mulailah sebenarnya minta ke pemerintah, tapi kan tidak semudah itu. Makanya kita akhirnya yaudah sekarang kita berusaha sendiri-sendiri dulu di daerah masing-masing kita punya pengalaman apa. Nah itu sebagai kemudian pemicunya pada waktu sebetulnya itu proses sudah berjalan sampai tahun 2006 itu sudah di meja menteri, tapi belum ditandatangan sampai kemudian ada kasus Zulfa yang di Semarang. Jadi itu seperti pemicu aja
sehingga Permendikbud yang sudah di meja Menteri itu ditandatangani. Itu awal. Sebentar, Ibu. Ya. Kalau memang ada PPT, mungkin beberapa juga akan. Ya, makanya ini awal aja, mungkin silahkan untuk di PPT-nya. Iya. Silakan, Ibu. Jadi sebenarnya pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini kita juga ada dasarnya juga sebetulnya. Dasarnya adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu di sana ada pasal yang menyatakan bahwa di sini sebentar ya. Jadi di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, di pasal 4 ayat 1 itu disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian pasal 12 ayat 1A disebutkan juga bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi berdasarkan itulah kita juga memperjuangkan di Kemendikbud bahwa penghayat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah. Apalagi sudah ada Permendikbud waktu itu. Lanjut. Ya, selanjutnya baik. Nah, ini Permendikbudnya yang kemudian keluar. Memang di dalam Permendikbud itu di pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diajukan kepada kementerian untuk ditetapkan. Nah, dalam hal ini kenapa itu diserahkan sepertinya? Kenapa diserahkan ke Majelis Luhur Kepercayaan? Tentunya karena pemerintah tentunya perlu mitra lah untuk itu. Nah, kebetulan pada saat itu memang MLKI yang mendesak untuk ada Permendikbud tentang pendidikan kepercayaan ini. Jadi dengan adanya ini diharapkan ada masukan dari penghayat sendiri yang diwakili oleh MLKI tentang bagaimana kurikulum yang diharapkan untuk pendidikan kepercayaan itu. Dan tentunya MLKI karena sebagai wadah gabungan organisasi kepercayaan, kami juga membuat kurikulum itu, apalagi ini pengalaman pertama juga bagi penghayat, bagi MLKI juga untuk membuat kurikulum. Tentu kita tidak hanya pengurus saja, kita bekerja sama dengan Kemendikbud juga, dengan para penghayat juga untuk menyusun ini yang tidak melanggar peraturan perundangan juga, karena dalam hal pendidikan formal itu pasti ada aturannya bahwa ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, silabus, ada RPP, itu adalah standar untuk kurikulum di Kemendikbud untuk semua pelajaran ya, tidak hanya pendidikan agama ataupun kepercayaan, tapi untuk semua pelajaran. Next. Nah, kemudian setelah adanya Permendikbud, karena kita juga ingin bahwa ini segera dilaksanakan, kemudian kebetulan dari Direktorat Kepercayaan dalam hal ini Dirjen Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Kepercayaan dan masyarakat adat sekarang, dulu kan, dan tradisi. Nah, kemudian sesuai amanat dari Permendikbud bahwa kita diminta untuk membuat kurikulum. Jadi kemudian kita berapat-rapat yang maraton dalam 1 tahun dari 2016 ke 2017, karena kita berharap awal tahun ajaran 2017-2018 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, nah, untuk pembentukan penyusunan kurikulum ini berupa strand toto, ruang lingkup, kemudian dari direktorat juga membuat pedoman implementasinya, bagaimana sih SOP ketika melaksanakan pendidikan kepercayaan ini. Kemudian juga ada penyusunan modul bahan ajar. Jadi nanti ketika belajar apa sih materi yang akan diajarkan, itu kan kita belum ada semua. Jadi kita buat modul ini pun juga kita bersama-sama juga dengan berbagai kepercayaan
dari Sumatera, kita melibatkan dari organisasi yang di Sumatera, dalam ini Parmalim, terus ada yang dari Lampung juga, kemudian dari Jawa Barat, sebagian besar provinsi yang ada penghayatnya lah kita ajak. Kemudian kita juga menyiapkan buku guru dan buku siswa. Pada awalnya kita persiapkan buku guru dulu karena ini para penyuluh juga perlu bahan seperti apa harus mengajarnya. Karena kalau yang buku siswa itu prosesnya lebih panjang gitu. Jadi kita dulukan untuk buku guru. Kemudian kita juga menyiapkan soal-soal ujian karena ternyata kan ada pelajaran kepercayaan itu ada USBN ya, bukan UN tapi USBN, ujian sekolah. Nah, di dalam SOP ujian sekolah ini dari pusat tuh menyediakan soal-soal untuk diambil oleh daerah atau guru-guru di daerah. Jadi kami membuat soal-soal ujian yang kita kirimkan ke daerah-daerah atau kepada para MLKI daerah maupun kepada penyuluh dengan ketentuan boleh diambil minimal 25% dan yang 75% itu adalah soal yang dibuat oleh penyuluh sendiri karena kan penyuluh yang mengajar tentunya mereka tahu bahwa apa yang diajarkan itu seperti apa. Nah, itu adalah kreativitas dari para penyuluh sendiri. Jadi kita pun kurikulum ini membuat kurikulum ini ada KI, KD. Kalau KI itu sudah paten dari pemerintah atau dari Kemdikbud sudah ada, nanti slide berikutnya ada penjelasannya. Kemudian untuk penyuluh ini kita juga menyiapkan ketika sudah ada kurikulum, sudah kita menyiapkan buku, kemudian siapa yang mengajar, sedangkan kita belum punya pendidikan guru kepercayaan yang standar GTK atau standar keguruan gitu kan, yang harus S1, harus S1 di bidang yang sesuai dengan mapelnya ya, mata pelajarannya. Nah, kita kan belum ada, akhirnya ada inisiatif pada saat itu dari Pak Herpato Basuki, kebetulan beliau juga berkiprah ada di bidang kompetensi, mereka mengusulkan untuk bagaimana kalau kita pakai penyuluh saja, tapi penyuluhnya ini adalah penyuluh yang berkompetensi, jadi kita harus menyiapkan instrumen untuk menguji mereka dengan standar kompetensi. Akhirnya kami pun sambil menyusun kurikulum, sambil bikin modul, sambil nyiapin buku, sambil kita bikin standar kompetensi khusus kepercayaan. Jadi kita bikin SKK dan mengajukan SKK itu ke Kementerian Tenaga Kerja di Stankom. Dari kita semua dari MLKI yang nggak tahu apa itu kompetensi sampai bingung. Ini ngomongin apa sih sebetulnya nih kompetensi, kok bahasanya aneh gitu ya, sampai akhirnya ngerti juga, oh maksudnya seperti ini. Kemudian ada 15 standar kompetensi yang kita ajukan ke Stankom. Jadi dari 15 standar kompetensi itu akhirnya menjadi setelah kita sambil mendidik asesor juga gitu kan. Jadi ada standar asesornya ini kan asesor metodologi. Jadi kita mengikuti pelatihan dan uji kompetensi asesor metodologi ini, metodologi dalam menguji kompetensi ya. Kemudian kita juga mengikuti pelatihan secara mandiri kalau yang ini, kalau yang asesor masih didukung oleh atau difasilitasi oleh direktorat, tapi untuk yang penyiapan panitia teknis kompetensi PTUK ini sebenarnya embrio dari LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang dia itu mempunyai kewenangan untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat kompetensi. Tapi sebelum ada berdiri LSP itu boleh diinisiasi dengan namanya PTUK. Tapi untuk pengurus PTUK-nya itu harus ikut pelatihan. Maka kemudian kami mengajak beberapa organisasi untuk mengusulkan ikut pelatihan asesor ini dan membentuk PTUK. Awalnya kami juga bingung, ini maksudnya pelatihan untuk apa? Oh, ternyata pelatihan ini untuk membentuk PTUK. Di sana kita dilatih bagaimana pendok, bagaimana kita menyusun materi, menyusun ya dan memahami standar kompetensi juga gitu. Jadi belajar seperti itu. Nah, setelah asesor ada, kemudian PTUK juga ada. Jadi PTUK ini yang mengelola MLKI. Jadi kita karena kan belum ada LSP, jadi kita PTUK
selama 2 tahun pertama itu adalah MLKI yang mengelola. Kemudian kita BIMTEK dan uji kompetensi, terampil, kemudian ahli, kalau ahli baru tahun 2019 yang kemarin. Kemudian dari Direktorat juga ada dukungan untuk ada BIMTEK peningkatan kemampuan dari penyuluh. Jadi ada kemampuan untuk pemahaman materi, ada kemampuan juga untuk problem solving, ada juga untuk penyusunan RPP, karena kemarin ternyata RPP yang kita buat di awal itu setelah ada perkembangan lagi kurikulum itu berubah lagi, kita harus bikin lagi. Jadi akhir Desember itu kemarin kita benar-benar maraton menyelesaikan RPP yang sesuai standar. Nah, setelah selesai dan kita serahkan, ternyata sekarang sepertinya ada perubahan lagi karena belajar Merdeka Belajar ini. Tapi nggak apa-apa, itu adalah buat kita sebuah perjuangan juga dan sebuah pembelajaran. Dengan begitu kami tahu, oh ternyata penyusunan kurikulum KIKD itu serumit ini gitu. Jadi kita juga makin pintar juga dengan adanya seperti itu. Next, lanjut. Nah ini yang dimaksud kompetensi inti. Kompetensi inti ini sudah ada dari Kemendikbud untuk semua mata pelajaran. Jadi di setiap mata pelajaran, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu harus di dalamnya mengandung ada sikap spiritual. Jadi mengandung pendidikan atau pembelajaran tentang bagaimana dia semakin berkompetensi terhadap sikap spiritualnya. Bagaimana pemahamannya tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun itu mungkin pelajarannya pelajaran bukan kepercayaan atau bukan agama, tapi dia diajarkan spiritual juga. Jadi guru harus bisa memperkaya anak-anak, walaupun pelajarannya matematika, mungkin ada soalnya yang diarahkan misalnya agak-agak spiritual, atau gurunya memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada sikap sosial. Jadi dari sikap sosial ini bagaimana mereka bersikap terhadap temannya, guru, lingkungan, orang tua, seperti itu. Kemudian KI 3 itu tentang pengetahuan. Nah, di sini yang tentunya termasuk pendidikan kepercayaan, materi-materi itu adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Nah, kalau di kepercayaan biasanya keterampilan itu atau agama adalah bagaimana mereka menjalankan, mempraktekkan ajarannya, misalnya bagaimana kalau agama berdoanya, kalau kepercayaan ya bagaimana ritualnya di kepercayaannya. Jadi di sini kita sama sekali tidak ada penyeragaman. Jadi kalau misalnya saya di Kapribaden, kebetulan organisasi saya atau kepercayaan saya itu Kapribaden, karena sama-sama siswa saya kepercayaan, ya saya bisa memasukkan ajaran kepercayaan itu dalam pembelajaran dengan tetap kurikulum itu kita masukkan dengan buku-buku yang sudah ada, tapi di dalam kurikulum itu kita perkaya juga dengan ajaran kita. Jadi misalnya ada materi yang SMA, misalnya SMA, kemarin kan menurut saya juga ada SMA, yang SMA kelas 12 itu sudah levelnya kan tinggi tentang spiritual. Jadi di situ saya masukkan juga ini, kalau di Kapribaden seperti ini loh, kalau yang dibukukan ini, karena di buku itu kan benang merahnya yang diambil. Nah, sedangkan implementasinya dia kan harus tahu, oh di kepercayaan kita tuh seperti ini, seperti itu. Jadi kita tidak pernah menyeragakan, silahkan penyuluh mengajarkan siswa-siswanya sesuai ajarannya. Tapi kalau misalnya muridnya campur, ya nggak boleh. Kalau muridnya campur berarti gurunya tidak boleh mengajarkan ajarannya kepada siswa. Jadi justru guru ini harus bertanya mungkin kepada organisasinya atau gimana sih misalnya pemahaman atau ajaran dari kepercayaan asal murid itu untuk menjadi contoh-contoh. Jadi ketika muridnya misalnya ada dari kepercayaan lain, ya kita harus belajar di kepercayaan yang lain itu. Walaupun kita sama juga, kita juga belajar. Seperti saya misalnya memberitahukan kepada siswa saya bahwa di Sumatera Utara misalnya ada Parmalim, ada Ugamu Bangso Batak, kemudian di Mamasa ada Mapurondo, di Kaharingan ada, supaya mereka tahu bahwa di Indonesia ini banyak kepercayaan. Next, lanjut Mas. Nah ini ruang lingkup pendidikan kepercayaan. Nah kurikulum kepercayaan ini untuk KD-nya, tadi KI-nya seperti itu, nah KD-nya dan ruang lingkupnya, strand-nya, itu kita ada tentang ketuhanan yang Maha Esa.
Di sini meliputi konsep kemahasaan Tuhan dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam modul kita maupun di buku-buku pelajaran, kita memberikan contoh-contoh bagaimana cara ritual-ritual spiritual dari berbagai kepercayaan. Kalaupun misalnya kepercayaan kita tidak ada di dalam buku itu, di dalam contoh di dalam buku itu, ya silakan diajarkan kepercayaan kita kepada siswa kita. Kemudian, tapi kita juga harus mengajarkan kepada siswa kita bahwa ini loh benang merahnya kepercayaan itu seperti ini. Misalnya kalau ini dalam bahasa Jawanya ya, bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu kita sebutnya kalau di bahasa Jawa, misalnya di saya karena saya orang Jawa adalah disebut sangkan paraning dumadi. Jadi asal dan kembalinya kita itu manusia itu kan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sangkan paraning dumadi itu adalah Tuhan gitu. Jadi itu konsep misalnya konsep ketuhanan yang versi kepribadian. Tapi kalau versi yang di buku kurikulum itu dijelaskan secara umumnya. Kemudian adalah budi pekerti. Budi pekerti ini kan implementasi dari ketuhanan kita. Jadi kita ketika bertuhan sudah melakukan atau laku ketuhanan kita sudah baik, sudah pasti budi pekerti kita pun akan menjadi baik. Tapi tentunya itu akan tetap diajarkan dari kecil bahwa budi pekerti itu seperti apa, tetap diajarkan. Tapi kalau orang sudah semakin tinggi sebagai penghayat, sebetulnya budi pekerti itu sebetulnya pengejawantahan dari bahwa keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu implementasinya secara langsung adalah kita berbudi pekerti luhur. Nah, kemudian ada juga mengenai sejarah. Di sini meliputi asal-usul ajaran, perkembangan penghayat, terus peran dan sumbangsihnya, kemudian perjuangan dan pergerakan nasionalnya. Kita memang di dalam sejarah ini kita tidak menceritakan misalnya yang zaman dulu kalanya, karena itu mungkin kita harus lihat jenjangnya. Kalau di SD tidak mungkin kita juga terlalu banyak sejarah yang dia nggak terlalu ngerti gitu kan. Nah mungkin yang sudah di SMA mungkin sudah ngerti, baru kita beritahu sejarah yang lebih luas lagi. Jadi harus ada gradasinya. Kemudian yang keempat tentang martabat kepercayaan, martabat spiritual lebih ke spiritual kepercayaan. Jadi di sini meliputi budaya spiritual, misalnya ritual-ritual ajaran yang mungkin diekspresikan dalam ritual adat, mungkin diekspresikan dalam seni tari, seni suara, gitu, seni pahat mungkin, seni rupa, atau dalam arsitektur bangunan-bangunan, bangunan adat atau bangunan untuk beribadah ya. Kemudian tutur kata biasanya kan ada wejangan-wejangan gitu ya orang-orang tua. Nah ini bisa juga dalam bentuk seperti itu atau petuah-petuah gitu. Kemudian ada juga yang misalnya ada, jadi itu lebih pada ke bentuk-bentuk ekspresi dari kita berkepercayaan gitu, yang bisa dilihat lah itu yang dimaksud martabat spiritual kepercayaan. Lanjut. Mungkin Nah ini kontribusi ya Mbak, gimana Mbak? Mungkin bisa dipercepat sedikit. Oh ya baik. Terus kemudian kontribusi pendidikan. Jadi kita sebetulnya apa sih tujuan kita ada pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sebetulnya kita yang pertama ini adalah salah satu cara kita melestarikan ajaran, melestarikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada generasi penerus kami gitu ya. Dan ketika tidak ada payung hukum, apalagi masih dianggap sesat atau gitu, kita akan sulit untuk melestarikan ini, karena ketika kita mau menyampaikan kepada generasi muda maupun kepada orang lain nanti dianggap itu sesat. Padahal sebelumnya kita itu mempunyai sistem yang ketuhanan, dan dalam kontribusi pendidikan kepercayaan ini kita ingin membangun kualitas manusia yang berbudi pekerti luhur dalam moral keindonesiaan. Jadi kualitas manusia yang berbudi pekerti luhur dalam moral keindonesiaan ini adalah yang memenuhi satu kualitas spiritual, yaitu sini sesuai dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi penghayat kepercayaan itu pasti akan percaya atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua,
kualitas intelektual. Dalam hal ini, intelektual bukan dalam arti ilmu pengetahuan saja, tapi intelektual dalam berspiritual. Jadi dia harus cerdas spiritual gitu ya. Jadi bukan cerdas pengetahuan saja, tapi cerdas spiritual. Kemudian ada kualitas sosial. Jadi kualitas sosial di sini dia akan berbudi pekerti luhur, dia sangat mau menghargai dan mengenal bagaimana kearifan lokal di wilayahnya minimal, dan kalau bisa ya mengembangkan kearifan yang Nusantara, seluruh Nusantara. Itu kalau idealnya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah kualitas berbangsa dan bernegara. Jadi di sini kita pengayat kepercayaan diharapkan mempunyai wawasan berbangsa dan bernegara, bahwa mereka itu adalah warga negara yang harus berkontribusi terhadap negeri ini gitu. Minimal kontribusinya adalah membangun karakter kualitas manusia atau karakter budi luhur itu tadi, sehingga kita bisa ikut memayu Hayuning Bawono atau menjaga kedamaian negeri ini. Next. Lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Nah, ini buku-buku siswa pendidikan kepercayaan. Lanjut. Nah, ini kemudian koordinasi pelayanan mapel kepercayaan. Saya ingin menggambarkan saja bahwa untuk pelayanan mapel kepercayaan ini bisa dari peserta didik atau orang tua yang menghubungi sekolah atau dia menghubungi MLKI. Kemudian nanti MLKI akan membantu untuk berhubungan dengan sekolah. Dan sekolah nanti kalau peserta didik menghubungi langsung sekolah, sekolah menghubungi MLKI. Kalau ada kesulitan, mungkin nanti kita MLKI membantu untuk berhubungan dengan dinas pendidikan. Nah, nanti ketika semua koordinasi sudah baik seperti tadi yang dilakukan oleh Mbak Sukma maupun Mbak Febi, kemudian ada proses pembelajaran. Lanjut. Nah, ini sedikit informasi mengenai penyuluh kepercayaan saat ini. Ini pada tahun ajaran 2019-2020 ada jumlah penyuluh kepercayaan itu ada 326 orang. Dari 326 orang ini sebetulnya sekitar 70-an atau 80 itu masih belum ikut BIMTEK tapi sudah mengajar. Jadi itu ada di Mamasa, kemudian sebagian besar di Mamasa yang belum BIMTEK tapi mereka sudah mengajar di sekolah-sekolahnya. Kemudian di Jawa juga ada, di Sumatera Utara juga ada yang sudah mengajar tapi belum BIMTEK. Di sini tidak sudah saya sebutkan satu-satu. Kemudian lanjut. Untuk peserta didik untuk tahun ajaran 2019 sampai 2020 itu ada 2.868, yaitu ada di 15 provinsi. Baik, lanjut. Nah, ini sebenarnya hanya foto-foto aja yang melengkapi dari Mbak Febi tadi. Ini pertemuan para sesepuh kepercayaan waktu itu di Solo ketika kita sedang akan merumuskan sebetulnya Tuhannya kepercayaan itu siapa sih. Jadi kita mohon masukan dari para sesepuh. Jadi ada mengajak yang dari Sumatera Utara, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, ada dari Sumba waktu itu Umur Remi, kemudian ada dari Mamasa ya, nggak salah Pak Detu, dan ada yang dari Sulawesi Utara Pak Arnold. Jadi akhirnya kita sepakat bahwa Tuhannya penghayat kepercayaan ya Tuhan yang Maha Esa. Dengan ada definisi yang agak panjang juga, tapi pada intinya Tuhan yang Maha Esa dan yang kita yakini dialah mencipta alam semesta ini, dan hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Kemudian lanjut. Nah, ini proses-proses pembuatan buku, uji publik bahan ajar, kemudian lanjut. Lanjut ya, ini proses BIMTEK, penyuluh terampil, kemudian lanjut. Nah, ini juga proses BIMTEK dan uji terampil juga di Surabaya, ada di Surabaya. Kemudian ini yang ahli di Jogja. Lanjut. Nah, ini kegiatan BIMTEK di Marapu, di Sumba. Kemudian lanjut. Ini uji keterbacaan buku teks di Semarang. Lanjut. Ini uji keterbacaan buku teks di Tobasa. Lanjut.
Ya, ini kemudian uji keterbacaan, lanjut lagi itu. Ini di Mamasa, Sulawesi Barat. Demikian, terima kasih, Rahayu. Terima kasih, Bu Retno. Jadi sedikit saya meresum bahwa pekerjaannya banyak sekali ya Bu ya. Terima kasih juga update-nya. Dan belum selesai. Iya, update-nya bahwa tadi memang sudah